Habibi, ya Habibi, orang yang aku cintai. Maka mereka kita panggil dengan Habib, kita mencintainya. Kenapa? Karena kita menyebut setelah nama Nabi kita, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini mesti kita ajarkan kepada anak-anak kita, cucu kita. Kenapa? Kalau tidak nanti dia akan menjadi pembenci. Lalu apa bedanya dengan Yahudi, dengan orang munafik, dengan orang fasik? Apa bedanya dengan orang Yahudi, munafik, dan orang fasik bagi orang-orang yang pembenci kepada para habaib ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Nah, pada awal video tadi teman-teman, kita dapat saksikan pernyataan Ustadz Abdul Somad membela klan Ba'alawi ini atau mereka yang disebut dengan para habaib ini. Beliau menyatakan bahwa apa bedanya bagi orang-orang yang benci kepada para habaib ini, apa bedanya dengan orang Yahudi? Apa bedanya dengan orang munafik, dengan orang fasik? Bahkan teman-teman, pada video sebelumnya, pada video yang lainnya, Ustadz Abdul Somad ini menyatakan orang-orang yang benci kepada para habaib ini adalah orang-orang komunis yang anti kepada Tuhan. Subhanallah. Ustadz Abdul Somad, dan ini jauh lebih sadis perkataan beliau terhadap pembelaannya terhadap para habib-habib Ba'alawi ini, teman-teman. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Attam, Ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. Nah, teman-teman, ini jauh lebih parah. Dan ini yang harus kita ketahui, teman-teman, seluruh umat muslim yang ada di muka bumi ini, di seluruh dunia, belahan bumi manapun, pasti mencintai zuriat Nabi Muhammad SAW. Pasti mencintai Ahlul Bait, teman-teman. Tapi yang jadi masalah di Indonesia ini, ada segelintiran orang-orang keturunan Yaman yang mengklaim diri mereka, yang mereka sebut diri mereka adalah para habaib, yang dipanggil dengan Habib. Mereka mengklaim diri mereka sebagai cucu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mereka mengklaim diri mereka adalah zuriyah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika mereka berceramah, teman-teman, banyak oknum-oknum dari para habaib ini yang berceramah menyampaikan kurafat-kurafat yang tidak sesuai dengan syariat agama kita. Maka dari itu, teman-teman, muncullah keraguan dari umat muslim yang ada di Nusantara ini. Apakah mereka ini betul-betul cucu ataupun cicit ataupun zuriyah dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Oke, sebelum kita lanjutkan teman-teman videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. di situ narasi yang beliau buat yang kurang enak untuk saya dengar, teman-teman, di telinga saya. Beliau mengatakan, ya kurang lebih ya, kita harus mendidik anak-anak kita untuk cinta kepada para habaib. Jangan sampai membenci mereka. Karena kalau sampai anak-anak kita membenci para habaib, maka apa bedanya mereka dengan Yahudi, dengan orang-orang munafik. Sebenarnya perkataan seperti ini pernah juga dilontarkan oleh Ustadz Abdul Somad yang melalui ceramahnya beberapa tahun yang lalu. Nanti kita putarkan, teman-teman, dan itu jauh lebih parah. Nah, pada intinya, teman-teman, sebenarnya kita pun nggak ada masalah ketika misalkan Ustadz Abdul Somad mengakui ya para habib-habib Ba'alawi ini sebagai keturunan Nabi Muhammad yang sah. Nggak masalah, itu keyakinan beliau, Ustadz Abdul Somad. Namun narasi yang beliau buat ya seolah-olah ya menggunakan kacamata kuda, Ustadz Abdul Somad ya. Tidak mempertimbangkan kenapa orang atau masyarakat ya terkadang membenci kepada para habib-habib ini, terkadang meminta mereka untuk melakukan tes DNA. Ya karena jejak digital mereka terlalu banyak. Contohnya di antara para habib-habib ini sering mendoktrin umat seolah-olah ya mengharapkan cinta buta terhadap masyarakat. Seperti apapun kondisi para habib-habib ini wajib untuk dicintai. Bahkan ada sampai mengancam, teman-teman, dengan hadis-hadis palsu yang mengatakan barang siapa membenci para habaib maka dia akan mati dalam kondisi seperti matinya Yahudi dan Nasara. Bahkan ada yang menjamin orang yang benci kepada para habaib kemudian meninggal maka wajib dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Ini narasi-narasi yang dibuat oleh para habib-habib ini, teman. Kita harus bisa membedakan yang mana yang disebut dengan Ahlul Bait dan yang mana yang disebut dengan para habaib. Ahlul Bait adalah zuriyah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman, zuriyah Nabi kita tidak akan pernah terputus sampai pada hari kiamat. Bahkan Imam Mahdi
yang muncul pada akhir zaman itu adalah darah keturunan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada orang-orang yang menyebut diri mereka dari klan Ba'alawi ini adalah para habaib. Dan mereka ini teman-teman mendoktrin umat, mengklaim bahwa diri mereka lah ahlul bait ini. Kemudian bagaimana dengan cerita-cerita dongeng khurafat yang sering diceritakan oleh para habib-habib ini? Ada walinya dari kalangan Ba'alawi yang bisa mi'raj bertemu dengan Allah 70 kali dalam satu hari. 70 kali dalam satu hari. Dari kalangan mereka, Ba'alawi ini. Mereka menyatakan bahwa ada seorang wali dari kalangan Ba'alawi bisa mi'raj 70 kali berjumpa dengan Allah dalam satu hari. Ini kan kisah khurafat. Sudah pernah kita bahas di channel YouTube ini, teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Bentuk perendahan terhadap derajat kemuliaan Nabi Muhammad, teman-teman ya. Sedangkan Rasulullah ya jelas mi'raj seumur hidupnya hanya satu kali, dan jelas itu untuk perintah sholat. Nah, sekarang para Habib Ba'alawi ini yang ketika menceritakan walinya mi'raj bertemu dengan Allah menggunakan apa? Ya, pakai apa dia pergi ke langit, tembus langit pertama sampai langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha seperti Rasulullah, teman-teman ya. Ini bentuk perendahan terhadap derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Kemudian juga mengalahkan derajat para sahabat Nabi yang jelas dijamin masuk surga. Ada juga walinya yang katanya bisa padamkan api neraka jahanam dengan jari kelingking, teman-teman. Jari kelingkingnya saja. Siapa para nabi, para rasul yang pernah melakukan hal demikian? Nabi Ibrahim alaihissalam ya dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, teman-teman. Apakah Nabi Ibrahim bisa memadamkan api neraka jahanam? Ya. Sedangkan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar didinginkan api tersebut. Tidak ujuk-ujuk memadamkan dengan jari kelingking sebagaimana klaim Ba'alawi ini. Kemudian ada wali mereka juga dari kalangan Ba'alawi yang katanya bisa keluar masuk ke dalam surga, teman-teman. Subhanallah. Bahkan ketika keluar dari surga, ketika pulang ke rumahnya ada bekas pasir di kakinya. Ini subhanallah, teman-teman ya. Ini melecehkan para nabi, para rasul yang jelas dijamin masuk surga. Bahkan ya, para sahabat nabi, di antaranya 10 orang yang dijamin masuk surga, pernah tidak kalian mendengarkan ada riwayat mereka pernah masuk ke dalam surga? Tidak. Para sahabat yang dijamin masuk surga, teman-teman ya, belum pernah masuk ke dalam surga yang sungguhan, tapi mereka dijamin ya, dari masih hidup saja sudah dijamin. Nah, kalau mereka yang jelas dijamin masuk surga belum pernah tahu bagaimana bentuk surga, teman-teman, belum pernah merasakan masuk ke dalam surga, lalu bagaimana ceritanya? Kalian dari Habib Ba'alawi ini ketika menceritakan wali-wali mereka dari kalangan mereka bisa keluar masuk ke dalam surga. Nah, teman-teman, itu yang dibenci oleh masyarakat ya, melalui ceramah-ceramahnya, doktrin-doktrinnya. Maka ini kurang tepat narasi dari Ustadz Abdul Somad ini, seolah-olah ya menganggap masyarakat yang benci kepada para habaib itu tidak ada alasannya, teman-teman. Mungkin pada awalnya sahabatku semua, masyarakat Indonesia percaya kepada para habaib ini sebagai zuriat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi karena banyaknya masalah dari kalangan mereka yang menceritakan dongeng-dongeng khurafat seperti tadi, klaim ada di kalangan mereka yang bisa keluar masuk surga. Bahkan ketika dia capek jalan-jalan dari surga, teman-teman, pulang dari surga kakinya capek, minta dipijitkan kepada anaknya. Itu sudah kita bahas pada channel YouTube ini, teman-teman. Balik kepada Abdul Rahman As-Segaf. Beliau mendapat kemuliaan karamah dari Allah. Karamah diizinkan oleh Allah masuk surga. Beliau mendapatkan karamah dari Allah, diizinkan oleh Allah masuk surga ketika beliau masih hidup, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Kemudian selesai, putranya Al-Habib Umar Al-Fadhal disuruh untuk mijit kaki beliau. Wah, jadi teman-teman jelas ya, beliau menceritakan selesai sepulang dari surga, beliau meminta anaknya untuk memijit kaki beliau. Luar biasa kisah ini, teman-teman. Beliau capek, teman-teman. Capek sepulang dari surga. Kalau kisah-kisah khurafat mereka, teman-teman, dari kalangan Ba'alawi ini, sudah cukup banyak saya reaksi di channel YouTube ini, teman-teman. Ada yang mengklaim mereka keluar masuk surga. Sepulang dari surga, capek kaki Habibnya, teman-teman. Minta dipijitkan kepada anaknya. Ada yang mengklaim bisa terbang ke langit. Subhanallah. Ada yang mengklaim bisa menghidupkan orang yang sudah lama meninggal dunia. Ada yang mengklaim bisa menurunkan hujan susu. Subhanallah. Dan ada yang mengklaim menjamin seseorang muhibbinnya yang tidak pernah sholat, yang jarang ibadah, masuk surga hanya dengan selembar kertas saja. Jadi teman-teman, Habibnya ini menulis surat untuk malaikat mungkar nangkir. Lalu diletakkan di kepala mayit muhibbinnya yang sudah meninggal dunia. Lalu dia berbicara kepada muhibbinnya ini, "Wahai Bang Maman, kalau ente berjumpa dengan malaikat mungkar nangkir, malaikat mungkar nangkir bertanya, jangan engkau jawab, Man. Jangan dijawab, Man. Serahkan aja surat ini. Akan dijamin masuk surga tanpa hisab."
Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal. Innalillahi. Sianto orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, Beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu. Tungguin gue datang. Kenapa? Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan. Ngeliat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kotak. Kertas kotak kecil. Beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, Man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. What? Lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Wah. Belum lagi penghinaan dari klan Ba'lawi ini, dari golongan para habaib ini kepada ulama-ulama yang ada di Nusantara. Bahkan di dalam satu ceramah, teman-teman, seseorang yang mengaku dari muridnya Habib Bahar bin Smith, dia menceritakan bahwa satu orang habib yang bahlul, satu orang habib yang bodoh, teman-teman, lebih mulia daripada 70 orang kiai yang alim. Subhanallah. Ini bagaimana ceritanya? Belum lagi kelakuan Bahar bin Smith, teman-teman, dengan gaya hidupnya yang mewah, tidak menunjukkan dia adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kehidupan Nabi kita yang sangat sederhana sekali. Dia, bahkan teman-teman, kita tahu, dia sekarang ini sedang memproduksi rokok secara massal, teman-teman. Habib Bahar bin Smith, produksi rokok, teman-teman. Sedangkan kita tahu, dari kalangan Ba'lawi sendiri, seperti dari Habib Rizik Syihab, beliau sudah memfatwakan bahwa rokok itu hukumnya haram. Bagi ulama-ulama fikih dari kalangan Bani Ba'lawi, rokoknya haram hukumnya. Sama, selaras dengan hukum rokok bagi seluruh ulama yang ada di dunia. Jumhur ulama menyatakan rokok itu hukumnya haram. Sedangkan di Indonesia, ada dua ini hukumnya, teman-teman. Ada haram dan ada yang memakruhkan. Nah, Bahar bin Smith ini, teman-teman, kelakuannya, dikarenakan dia memproduksi rokok secara massal, nama rokoknya Don't Smite, yang beliau promosikan di channel YouTube-nya itu, maka dia seenaknya mengubah hukum ini menjadi halal. Subhanallah. Dari haram menjadi halal. Dikarenakan dia memproduksi rokok ini. Subhanallah. Belum lagi dengan dia lelang itu siwak bekas pakainya. Siwak bekas pakai dilelang, teman-teman. Sorbannya, cincinnya. Banyak oknum-oknum habaib seperti ini. Makanya sebagian masyarakat Indonesia mempertanyakan mereka ini, benar enggak para habaib ini dari golongan zuriat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW? Atau jangan-jangan hanya sekedar mengaku-ngaku saja? Atau hanya sekedar mengklaim sepihak saja? Maka jalan satu-satunya adalah cek DNA. Bagaimana? Silahkan bagi teman-teman tulis di kolom komentar. Bagaimana pendapat teman-teman tentang tes DNA dari orang-orang yang mengaku habaib ini? Apakah benar-benar DNA mereka tersambung kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW? Oke, teman-teman, cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Meskipun mereka ini dari golongan para habaib ini, teman-teman, yang dibela oleh Ustadz Abdul Somad ini, kita tidak boleh membenci mereka. Ya, kita tidak boleh membenci mereka. Kita tetap saling menghargai. Seluruh umat muslim, kita harus saling menghargai. Tidak hanya dengan para habaib saja. Seluruh umat muslim, kita harus saling mencintai. Tetapi yang harus diingat, teman-teman, jika ajaran dari para habaib ini bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, berfatwa seenaknya, mendawir, menceritakan kisah-kisah kurafat, jika bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka wajib kita tinggalkan mereka. Camkan itu, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya, Reski Masa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.